warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya perwakilan dari kelompok 4. Di sini kelompok 4 akan menjelaskan materi mengenai transmisi kebijakan moneter. Sebelum ke pokok pembahasan, di sini saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 4. Yang pertama, Dwi Aulia Rahmah, saya Rahmawati. Kemudian Siti Fatimah, dan yang terakhir Ira Zahraul Agustina. Ada beberapa subtema yang akan dibahas dalam presentasi kali ini. Yang pertama, pendahuluan. Selanjutnya, apa sih transmisi kebijakan moneter itu? Terus, transmisi kebijakan moneter melalui jalur suku bunga, melalui jalur kredit, dan yang terakhir, transmisi kebijakan moneter melalui jalur harga aset. Kebijakan moneter adalah kebijakan yang bertujuan untuk mencapai keseimbangan internal dan keseimbangan eksternal serta tercapainya tujuan ekonomi makro. Kebijakan moneter bukanlah sesuatu yang dapat berdiri sendiri, melainkan terdapat interdependensi terhadap berbagai perubahan dalam perekonomian. Dampak kebijakan moneter memiliki dua kategori. Kategori pertama adalah dampak jangka pendek, yaitu dampak kebijakan moneter yang nilai tukar pada inflasi umumnya bekerja dalam jangka waktu pendek, yaitu kurang dari 6 bulan. Sedangkan kategori kedua adalah dampak jangka panjang, yaitu kebijakan moneter yang mendorong pada inflasi yang tinggi berdampak negatif pada perekonomian real dan pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang. Mekanisme transmisi kebijakan moneter pada dasarnya menggambarkan bagaimana kebijakan moneter yang ditempuh bank sentral mempengaruhi berbagai aktivitas ekonomi dan keuangan, sehingga pada akhirnya dapat mencapai tujuan akhir yang ditetapkan. Secara spesifik, menurut Taylor pada tahun 1995 menyatakan bahwa mekanisme transmisi kebijakan moneter adalah the process through which monetary policy decisions are transmitted into change in real GDP and inflation. Dalam perkembangannya, penjelasan transmisi kebijakan moneter terhadap output terbagi menjadi dua arah pemikiran, yaitu pemikiran pertama dari monetaris yang cenderung tidak menggambarkan secara spesifik jalur pengaruh uang beredar terhadap output, melainkan menganalisis efek uang beredar terhadap output dalam sebuah kotak hitam. Dan yang kedua yaitu pemikiran dari Keynesian yang mengaplikasikan pendekatan model struktural untuk memahami jalur transmisi secara lebih baik. Mekanisme transmisi kebijakan moneter bekerja memerlukan waktu atau time lag. Time lag masing-masing jalur bisa berbeda dengan yang lain. Kondisi sektor keuangan, perbankan, dan kondisi sektor real sangat berperan dalam menentukan efektif atau tidaknya proses transmisi kebijakan moneter. Selanjutnya, penjelasan dari skema mekanisme transmisi dan kebijakan moneter. Dalam skema tersebut dapat terlihat bahwa kebijakan moneter yang ditempuh Bank Indonesia, misalnya melalui operasi pasar terbuka dengan lelang sertifikat Bank Indonesia, akan berpengaruh terhadap perkembangan suku bunga sertifikat Bank Indonesia dan uang primer. Selanjutnya, operasi moneter ini akan berpengaruh terhadap perkembangan uang beredar, suku bunga, kredit perbankan, harga aset, nilai tukar, dan ekspektasi inflasi di masyarakat. Berbagai perkembangan yang mencerminkan bekerjanya jalur-jalur transmisi moneter ini akan berpengaruh terhadap besarnya konsumsi dan investasi yang merupakan komponen permintaan eksternal, dan pada akhirnya keseluruhan permintaan agregat. Akan tetapi, besarnya permintaan agregat tersebut tidak selalu akan sama dengan besarnya penawaran agregat yang ditentukan oleh volume produksi barang
dan jasa secara nasional. Kesenjangan output yang terjadi dalam ekonomi akan menimbulkan tekanan inflasi dari sisi domestik. Selain itu, tekanan inflasi dari sisi eksternal juga terjadi melalui pengaruh langsung perubahan nilai tukar terhadap perkembangan harga barang-barang yang diimpor dari luar negeri atau trade goods. Selanjutnya, transmisi kebijakan moneter melalui jalur suku bunga. Mekanisme transmisi kebijakan moneter pada saluran suku bunga dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama, pada tahap pertama, kebijakan moneter yang ditempuh Bank Sentral akan berpengaruh terhadap perkembangan suku bunga dalam jangka pendek. Misalnya saja suku bunga SBI dan suku bunga PUAB di dalam pasar uang rupiah. Perkembangan ini selanjutnya akan mempengaruhi suku bunga deposito yang diberikan perbankan pada simpanan masyarakat dan suku bunga kredit yang dibebankan bank kepada para debiturnya. Proses transmisi suku bunga tersebut biasanya tidak berlangsung secara cepat, melainkan ada tenggang waktu. Hal ini dikarenakan kondisi dari internal perbankan dalam manajemen aset dan kewajiban. Selanjutnya, pada tahap kedua, transmisi suku bunga dari sektor keuangan ke sektor real akan tergantung pada pengaruhnya terhadap permintaan konsumsi dan investasi dalam perekonomian. Pengaruh suku bunga terhadap permintaan konsumsi terjadi karena bunga deposito merupakan komponen dari pendapatan masyarakat dan bunga kredit sebagai pembiayaan konsumsi. Sedangkan pengaruh suku bunga terhadap permintaan investasi terjadi karena suku bunga kredit merupakan komponen dari biaya modal. Pengaruh melalui investasi dan konsumsi tersebut akan berdampak pada besarnya permintaan agregat dan pada akhirnya akan menentukan tingkat inflasi dan output real dalam ekonomi. Selanjutnya, transmisi kebijakan moneter melalui jalur kredit. Mekanisme transmisi kebijakan moneter melalui jalur kredit berasumsi bahwa fungsi intermediasi perbankan tidak selalu berjalan normal, sehingga yang lebih berpengaruh terhadap ekonomi real adalah kredit perbankan. Selain dana yang tersedia, perilaku penawaran kredit perbankan juga dipengaruhi oleh persepsi bank terhadap prospek usaha, debitur, dan kondisi perbankan itu sendiri, seperti permodalan, jumlah kredit macet, dan lain-lain. Selanjutnya, tidak semua permintaan kredit debitur dapat dipenuhi oleh bank, khususnya karena kondisi keuangan debitur yang dinilai oleh bank tidak layak. Hal itu dikarenakan tingginya rasio utang terhadap modal, resiko kredit macet, modal hazard, dan sebagainya. Adanya informasi yang tidak simetris antara bank dengan debitur juga menyebabkan pasar kredit tidak selalu berada dalam keseimbangan. Mekanisme transmisi kebijakan moneter melalui jalur kredit didasarkan pada asumsi bahwa tidak semua simpanan masyarakat dalam bentuk uang beredar oleh perbankan selalu disalurkan sebagai kredit kepada dunia usaha. Dengan kata lain, fungsi intermediasi perbankan tidak selalu berjalan normal, dalam arti bahwa kenaikan simpanan masyarakat tidak selalu diikuti dengan kenaikan secara proporsional pada kredit yang disalurkan oleh perbankan. Oleh karena itu, yang lebih berpengaruh terhadap ekonomi real adalah kredit perbankan dan bukanlah simpanan masyarakat yang tercermin dalam jumlah uang beredar. Mekanisme transmisi jalur kredit. Yang pertama, interaksi antara bank sentral dengan perbankan terjadi di pasar uang rupiah.
Interaksi ini terjadi karena di satu sisi bank sentral melakukan operasi moneter untuk pencapaian sasaran operasionalnya, baik berupa uang primer ataupun suku bunga jangka pendek. Dan di sisi lain, bank melakukan transaksi di pasar uang untuk pengelolaan likuiditasnya. Interaksi ini akan mempengaruhi tidak hanya perkembangan suku bunga jangka pendek di pasar uang, tetapi juga besarnya dana yang akan dialokasikan bank dalam bentuk instrumen likuiditas maupun untuk penyaluran kreditnya. Yang kedua, jalur kredit lebih menekankan pentingnya pasar uang, pasar kredit dalam mekanisme transmisi kebijakan moneter yang tidak selalu berada dalam kondisi keseimbangan karena adanya informasi yang tidak simetris atau dikarenakan sebab lain. Dalam kaitan ini terdapat dua jalur yang mempengaruhi transmisi moneter dari sektor keuangan ke sektor real, yaitu jalur kredit bank dan neraca perusahaan. Jalur kredit bank lebih menekankan pada perilaku bank yang cenderung melakukan seleksi kredit karena informasi asimetris atau sebab-sebab lain. Di sisi lain, seluruh neraca perusahaan lebih menekankan pada kondisi keuangan perusahaan yang berpengaruh dalam penyaluran kredit, khususnya kondisi leverage perusahaan. Selanjutnya, saya Siti Fatimah akan menjelaskan tentang transmisi kebijakan moneter jalur harga aset. Yang pertama, apa sih mekanisme kebijakan transmisi jalur harga aset itu? Yaitu merupakan bagian dari transmisi kebijakan moneter yang dibuat oleh Bank Indonesia melalui penetapan BI Rate. Jadi, transmisi yang dimaksud itu mengandung arti di mana suatu keadaan yang menggambarkan bagaimana kebijakan yang ditempuh bank sentral dapat mempengaruhi aktivitas ekonomi dan keuangan. Dan transmisi ini bertujuan untuk mengarahkan perekonomian pada sasaran moneter, yaitu untuk kestabilan harga yang tercermin dari inflasi. Yang kedua, maksud dari kebijakan moneter melalui jalur harga aset adalah suatu kebijakan moneter yang akan mempengaruhi perkembangan harga-harga aset, yaitu harga aset finansial seperti obligasi dan harga saham, maupun aset fisik khususnya harga properti dan emas. Transmisi ini terjadi karena penanaman dana oleh para investor dalam portofolio investasinya tidak saja berupa simpanan di bank dan instrumen investasi lainnya di pasar uang rupiah dan valuta asing, tetapi juga dalam bentuk obligasi, saham, dan aset fisik. Dengan demikian, perubahan suku bunga dan nilai tukar maupun besarnya investasi di pasar uang rupiah dan valuta asing akan berpengaruh pula terhadap volume dan harga obligasi saham dan aset fisik tersebut. Pengaruh kebijakan moneter terhadap perkembangan harga aset akan berdampak pada berbagai aktivitas sektor real. Mekanisme jalur harga aset ini terjadi melalui pengaruhnya terhadap permintaan konsumsi bagi para investor, karena perubahan kekayaan yang dimiliki maupun perubahan tingkat pendapatan yang dikonsumsi yang timbul dari penerimaan hasil dari penanaman finansial dan aset fisik. Jadi, untuk memudahkan kita dalam memahami mekanisme transmisi jalur harga aset, di sini ada bagian dari mekanisme jalur harga aset. Kebijakan moneter yang dibuat oleh Bank Indonesia yaitu dengan menetapkan suku bunga seperti SBI, PUAB, deposito, maupun kredit
penetapan suku bunga itu akan berpengaruh terhadap harga aset fisik. Sedangkan harga aset fisik itu ada dua, yaitu harga properti dan harga emas, yang akan mempengaruhi tingkat konsumsi dan tingkat investasi. Dari tingkat konsumsi dan tingkat investasi itu akan mempengaruhi permintaan agregat itu sendiri dan menghasilkan output gap. Nah, dari output gap itu akan didapatkan apakah suatu inflasi itu akan naik atau turun. Contohnya, pada harga properti, jika BI menetapkan kebijakan moneter dengan suku bunga itu naik, maka harga properti juga naik. Nah, imbasnya pada konsumsi yang akan menurun. Hal ini terjadi karena permintaan konsumen menurun akibat tingginya suku bunga KPR. Karena itu permintaan juga turun, lalu menghasilkan output gap yang turun dan berujung inflasi menurun. Dan begitu pun dengan sebaliknya. Selanjutnya, menurut teori miskin, mekanisme transmisi melalui jalur harga aset dibedakan menjadi 3 jalur pengaruh, yaitu yang pertama nilai tukar terhadap ekspor neto. Nah, ketika terjadi ekspansi kebijakan moneter dengan penurunan suku bunga, maka akan menyebabkan aset dalam mata uang asing lebih menarik dibandingkan dengan aset domestik dalam rupiah. Dan pada akhirnya nilai dari aset rupiah akan menurun sehingga rupiah terdepresiasi. Nilai rupiah yang lebih rendah dibandingkan mata uang asing akan menyebabkan harga barang domestik menjadi lebih murah dibandingkan harga barang asing, sehingga meningkatkan ekspor dan agregat output. Yang kedua adalah teori Tobin. Teori ini dikembangkan oleh James Tobin yang menjelaskan pengaruh kebijakan moneter terhadap penilaian ekuitas. Tobin mendefinisikan Q sebagai harga pasar untuk perusahaan yang dibagi dengan penggantian harga modal. Ketika nilai Q tinggi, maka harga pasar untuk perusahaan akan relatif tinggi dibandingkan dengan harga modalnya. Untuk itu, perluasan usaha dan harga dari peralatan relatif murah, sehingga dapat meningkatkan investasi. Hal ini terjadi karena perusahaan dapat mengeluarkan sedikit saham, tetapi dapat dijual dengan harga yang tinggi. Nah, ketika terjadi ekspansi moneter, maka masyarakat akan dihadapkan pada kondisi di mana terjadi kelebihan uang dibandingkan dengan kebutuhan yang ada, sehingga masyarakat akan menyalurkan dananya ke pasar saham. Permintaan saham akan meningkat dan harga saham akan naik. Harga saham yang naik akan menyebabkan harga pasar juga naik, sehingga meningkatkan investasi dan output. Yang ketiga adalah efek kekayaan. Asumsi yang mendasari proses transmisi moneter pada jalur ini bahwa pengeluaran konsumsi juga dipengaruhi oleh sumber daya seumur hidup, bukan hanya didasari pada pendapatan yang didapat hari ini. Komponen utama sumber daya seumur hidup adalah kesejahteraan finansial, salah satunya adalah saham. Saat terjadi kontraksi moneter, maka harga saham akan naik, sehingga menaikkan kesejahteraan dan juga menaikkan konsumsi. Konsumsi yang naik akan meningkatkan output yang naik. Dalam buku Miskin, pengaruh nilai tukar akan dijelaskan dalam jalurnya sendiri. Karena itu yang termasuk dalam jalur harga aset hanya teori Tobin dan efek kekayaan.
Mekanisme transmisi menurut teori Tobin dan efek kekayaan ini menekankan bahwa kebijakan moneter berpengaruh pada perubahan harga aset dan kekayaan masyarakat, yang selanjutnya mempengaruhi pengeluaran investasi. Apabila bank sentral melakukan kebijakan moneter konstruktif, maka terjadi peningkatan suku bunga yang pada gilirannya akan menekan harga aset perusahaan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah kata, kami sekelompok mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.